Taib, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, sebagai hambanya kita meminta pertolongan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon ampunan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal-amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun pula yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada beliau. Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada keluarganya beliau. Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada para sahabat beliau, ridwanullahi alaihim jami'an. Dan semoga rahmat beserta keselamatan terlimpah kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat 3 ayat 102, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Taib. Sahabat Al-Ikhlas, para tamu Allah, dhuyufur Rahman, a'azzakumullahu jami'an. Semoga Allah memuliakan antum semuanya, para tamu Allah. Kita sampaikan pujian dan sanjungan untuk Allah Jalla wa'ala semata yang telah menghimpun kita di rumahnya untuk kita silaturahim, mengikat hati kita dengan rumahnya. Karena kita tahu ada salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
yang sabda Rasulullah SAW ini salah satunya isinya terkait dengan siapapun yang hatinya selalu tertambat dengan rumah Allah. Hadisnya sudah sangat umum dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Kemudian dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan Rasul sampaikan 7 golongan Allah akan naungi mereka pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala semata. Ternyata dari 7 lisan beliau, sabda beliau mengungkapkan rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya mu'allakun, selalu dikaitkan, digantungkan dengan rumah Allah. Taib. Sahabat Al-Ikhlas, para tamu Allah, kita akan melanjutkan kaji kita dari kitab salah satu karya dari ulama besar Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullahu ta'ala. Kita akan membaca di bab ketiga terakhir sebelum masuk di bab keempat. Bab ketiga, poin terakhir itu babnya berisi tentang alamatul firqatin najiyah, ciri-ciri kelompok yang selamat. Seorang ulama besar, Su'ila Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dia pernah menjabat sebagai mufti Saudi rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang al-firqatun najiyah, yaitu yang artinya kelompok yang selamat. Faqala, maka beliaunya mengatakan as-salafiyun, gitu, yaitu orang-orang salaf. Artinya salaf adalah dahulu, orang-orang dahulu yang salih. Taib. Orang-orang dahulu yang salih. Anak ulang. Kemudian beliau juga mengatakan, jadi kalau orang dahulu yang tidak soleh tidak termasuk tentu. Orang-orang dahulu yang soleh, nanti kita lihat bagaimana mereka dasar bijaknya. Wa kullu man masya ala tariqatis salafis salih, dan siapapun, anak ulang ini, siapapun yang meniti, berjalan di atas jalannya salafus salih. Syekh Abdul Aziz dengan mengatakan dalam kurung ar-rasulu wa ashabuhu, Rasul dan para sahabatnya. Jadi ditunjukkan secara jelas tuh, siapapun yang hidupnya meniti di atas jalannya Rasul SAW dan para sahabatnya. Jadi bukan hanya Rasul saja, tetapi juga akan para sahabatnya. Nanti kita lihat dalilnya, dalil yang lain yang tidak ada di dalam kitab ini, yaitu bahwa ada di dalam kitab ini yang pertama, sahabat Al-Ikhlas, di bab yang pertama, antum bisa buka itu, yaitu tentang Rasulullah SAW bersabda begini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa'adhu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Itu di bab yang pertama, bisa antum lihat tuh. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku
dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, gitu, berpeganglah kalian dengannya. Wa'adzu 'alaiha bin nawajid, gigit itu sunnahku dengan gigi geraham kalian. Oleh karenanya tadi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya siapa toh kelompok tadi, kelompok yang selamat, wa kullu man masya ala tariqatis salafis shalih, yaitu siapapun yang berjalan di atas jalannya mereka orang-orang dahulu yang salih, ditujukan ar-rasulu wa ashabuh. Dan wa kullu man sara'ala min hajihim, dan orang-orang yang berjalan di atas cara beragama mereka, orang-orang yang mengikuti bagaimana cara beragama mereka. Taib, ana tunjukkan salah satu dalilnya yang tadi itu di pembukaan para sahabat al-ikhlas, para tamu Allah, itu ana tunjukkan tadi ketika pas posisi ana ucapkan tadi mukadimahnya, wa asyhadu anna gini, yang terakhir tadi apa tadi mukadimah ana tadi pertama tadi, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Terus asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu ya? Tadi begitu, tadi benar. Tadi begitu. Coba tadi sobat Anda sampaikan gini terjemahannya. Semoga rahmat dan keselamatan terlimpah kepada beliau. Oh tadi gini, wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Itu. Semoga rahmat dan keselamatan terlimpah pula kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Oke, kita lihat dalilnya sekarang dari kacamata ayat. Antum buka suratnya 9 ayatnya 100. Minta tolong si Mas untuk dibaca At-Taubah ayatnya 100. Artinya aja. Mau dibaca ayatnya juga boleh, saya belum pernah denger nih. Bener. Mantunya bener Umi Juni, saya belum pernah denger apa namanya ngajinya. Pengen denger dong. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. Tuh. Gak apa-apa HP-nya cepat hilang. Tah gak ada tahti, tahal. Lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Wajar toh baru pertama baca ya untuk grogi sithik ya ada. Tapi saya salut gini, jurusan umum tapi bisa ngaji itu bagus. Yuk monggo. Artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, Iya. dan orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik
Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ana coba, syukran akhi, jazakallah. Ana coba ambil dari ujungnya dulu. Allah, kalau redaksinya kan bentuknya sulasi mazid, kata kerja lampau itu. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Allah telah sediakan, juga bukan baru akan loh para sahabat Al-Ikhlas loh. Kata a'adda itu bentuk sulasi mazid. Allah telah sediakan, bayangkan itu, surga untuk mereka. Nah nanti kita bongkar mereka siapa itu. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kita lihat sekarang dari pangkal ayat. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Allah sebutkan minal muhajirina wal ansor, generasinya yang berangkat ke Madinah dari orang muhajirin, sahabat Rasul dari Mekah itu, dan orang ansor, orang yang mengapresiasi orang muhajirin gitu. Berhenti belum? Walladzina, dan orang-orang yang, kalau antum yang belajar lughah antum akan tahu ini bentuk isim mausul, bentuk jamak ini para sahabat Al-Ikhlas. Kata sambung bentuknya banyak. Jadi dan orang-orang yang ittaba'u bentuknya panjang, mereka telah mengikuti mereka. Loh, mereka siapa yang kedua? Mereka yang kedua, mereka as-sabiqunal awwalun. Coba perhatikan cara ana menerjemahkan. Jadi sekarang siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik, siapapun yang mau meniti jalan hidup mereka dengan baik, kemudian Allah ridho. Apa ridho? Senang, suka, rela. Itu mana ridho? Seperti doa yang seperti bacaan yang antum baca ketika zikir pagi petang, ya kan? Jadi raditu billahi robba, kan ada kalimat itu. Jadi Allah ridho, senang dengan mereka, mereka pun senang ridho dengan Allah. Maka endingnya disediakanlah untuk mereka gitu tadi surga. Tapi ada kata kunci pertama para sahabat Al-Ikhlas. Ada kata kuncinya, mesti mengikuti mereka dulu, mengikutinya dengan baik gitu. Karena redaksinya walladzina taba'uhum bi ihsan gitu. Mesti mengikuti mereka dengan baik. Inilah yang hadisnya di bab yang pertama sudah kita bahas. Lah tadi jawabannya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala adalah as-salafiyun. Ana tunjukkan asma'uhum, nama-nama mereka selain kata salafiyun adalah ahlul hadis. Mereka adalah orang-orang ahli hadis, seperti Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Al-Hakim, dan para imam-imam yang lain yang mereka meniti hadis, mereka meneliti hadis, para perawi hadis. Selain nama mereka ada kata as-salafiyun, ada ahlul hadis. Asma'uhum, nama mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Ini bahasa sunnah, ini bahasa hadis.
Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Taib. Jadi orang-orang yang Ahlus Sunnah adalah orang yang mengikuti akan sunnah Rasul dan jamaah mereka para sahabat Rasulullah SAW. Ada nama mereka juga adalah ittiba'us salaf, pengikut para salaf. Ittiba'us salaf, jadi nama mereka bisa ahlul hadis, bisa ahlus sunnah wal jamaah, bisa as-salafiyun, bisa ittiba'us salaf, pengikut para salaf gitu. Kemudian ana tambahkan, ini enggak ada di dalam kitab yang kita kaji, tapi ana tunjukkan dengan kitab lain, yaitu kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul. Kitab itu berjudul Manhajus Salaf. Landasan orang as-salafiyun, ana ulang, landasannya as-salafiyun, landasannya ahlul hadis, landasannya ahlus sunnah wal jamaah, atau tadi apa yang keempat? Landasannya ittiba'us salaf, gitu ya, pengikut para salaf. Dikatakan oleh Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, taqumus salafiyah ala thalathati usulin. Orang-orang terdahulu yang salaf, orang-orang dahulu yang salih, itu mereka berdiri di atas 3 landasan. Mereka berpijak di atas 3 landasan, 3 pokok. Landasan yang pertama adalah al-aslul awal. Landasan yang pertama, pokok yang pertama adalah ikhlasul ibadati lillahi azza wa jalla. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Itu yang pertama. Jadi bukan kepada yang lain, bukan kepada benda mati, bukan kepada orang yang sudah mati, tetapi ikhlasul ibadati lillahi azza wa jalla. Ikhlas beribadah untuk Allah Ta'ala semata. Yang dalilnya tentang ikhlas, ana ambilkan salah satu karena para tamu Allah sahabat al-ikhlas sudah hafal. Inna solati, terus wa nusuki. Apal tuh jenengan, katanya surat berapa? Jangan Al-Baqarah loh, nanti tak denda loh jenengan. Antum baca ya, suratnya 6, ayatnya 162 dan 163. Al-An'am. Bunyi biar tidak apa-apa. Ini udah dingin biar, udah dingin. Malah tadi saya masuk ke sini, wah, rasanya rasa kulkas tadi. Monggo Mas. Ya, Mas ganteng soleh karena Allah. Ya. 162 dan 163. Monggo. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, bukan Yahya. Wa mahyaya. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, 163-nya. La syarika lahu
وَلِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Artikan dua-duanya. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Terus? Iya. Yang 1 dan 3 tiada sekutu. Nah, demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Kenapa anak ambil dua-duanya? Ini bentuk pernyataan seorang diri. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, penyembelihanku, hidup matiku untuk Allah Ta'ala semata. Tadi ikhlasul ibadati lillahi jalla wa'ala. Ayat 163-nya tidak boleh ada sekutu dalam ibadah. Baik. Landasan kedua Ahlussunnah wal Jamaah, landasannya as-salafiyun, landasannya ahlul hadis, landasannya ittiba'us salaf. Al-aslu tsani, landasan kedua adalah luzumul jama'ati, berpegang teguh dengan jamaah. Bukan yang diklaim oleh sebagian orang yang ada organisasinya, bukan itu loh ya. Luzumul jamaah. Jadi bukan diklaim oleh yang namanya berubah-berubah. Dulu ada namanya Lemkari, kemudian menjadi LDII. Bukan itu loh ya, bukan. Luzumul jamaah, jadi berpegang dengan jamaah. Tentu adalah mereka para sahabat Rasulullah SAW alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Caranya apa? Adalah as-sam'u wa ta'atu. Ini caranya. Komitmen berpegang teguh dengan jamaah, caranya adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Antum lihat di pembahasan awal para tamu Allah, sahabat Al-Ikhlas, di bab yang pertama ketika kita mulai, itu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan di awal, yang pernah ana sampaikan itu nggak ada sanadnya. Ana bacakan sanadnya, yaitu dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Itu disampaikan pesan itu oleh Rasulullah SAW ketika selesai sholat subuh. Jadi selesai sholat subuh, Rasul kemudian berzikir, wirid, kemudian menyampaikan ini pesan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, pada jamaah. Wasam'i wa ta'ah, dengar taat. Ini keberhasilan umat Islam dengan ini, dengar taat, bukan dengar maksiat, enggak, karena untuk kebenaran. Dan memang konsepnya sam'ina wa ta'na, dengar dulu baru taat. Kata Rasul, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, sekalipun yang perintah kepada kalian, amir kalian, yang perintah kepada kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Dia seorang budak dari Habasyah, Ethiopia, warna kulitnya hitam legam, tapi dia berada pada kebenaran seperti layaknya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dia kulitnya hitam legam, dia benar yang keluar dari lisannya, maka sikapnya adalah sami'na wa ata'na. As-sam'u wa ta'atu, dengar taat. Dan kalau kita lihat pakai kacamata ayat yang lain, ternyata berangkat dari kata mendengar dan kata taat, maka dua hal kita dapatkan. Satu, profit, beruntung. Yang kedua, menang. Bayangkan, hanya dengan dua itu, dengar, taat, endingnya mukmin akan bisa beruntung, mukmin akan mendapatkan kemenangan. Kenapa enggak menang-menang? Dua hal ini enggak berjalan.
tidak mendengar dan tidak taat. Boleh jadi mendengar, sudah mendengar tapi tidak taat. Gitu. Baik, kita coba buktikan pakai parameter ayat ya. Pakai parameter ayat dalilnya. Quran suratnya 24. Quran suratnya 24. Banyak kata sami'na wa ta'na, banyak sahabat ilmu, sahabat al-ikhlas, para tamu Allah. Tapi anak ambil ini karena ada pangkal ayatnya berbunyi begini, hanya. Antum bisa nggak menerjemahkan kata hanya? Apa itu hanya? Ana minta tolong, antum berikan pandangan antum kata hanya. Enggak ada yang lain. Itu hanya. Kalau dalam bahasa Arab namanya harful hasri, huruf pembatas. Coba antum baca, Mas. Terjemahannya aja karena biar waktunya cukup. Tapi antum ingin baca ayat bagus ya. Baca ayatnya juga lah. Apa? Emang ana belum ngomong ayatnya? Oh, 5152. Ya maaf lah. Ini saya senang ini, masya Allah. Selain jamaah tetap al-ikhlas, para tamu Allah al-ikhlas. Ini teman-teman yang mensupport anak ini dari Al-Hikmah. Ini masya Allah wajahnya tidak asing buat anak ini, walaupun ngumpet di punggung orang juga ketahuan. Bener, subhanallah. Mau pakai masker juga ketahuan gitu loh. Ya, antum baca ya. Oke, innama surat 24 ayatnya 51 dan 52. Monggo. Surat An-Nur, nah. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih kuma ayyakulu wa ulaika. Sekarang ayat 52-nya, wa may yuti'illaha wa yattaqhi. Artikan dua-duanya. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu ayat 51, 52 saudaraku. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Baik, sekarang dua ayat, endingnya keuntungan, endingnya kemenangan. Itu tadi terjemahan awal, antum ada yang pakai kata hanya, ya? Ada ya? Hanya ucapan. Jadi mukmin ini sikapnya memang seperti itu, gitu. Akan mendapatkan keuntungan dan akan mendapatkan kemenangan ketika dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Anak gunakan contoh lain deh, contoh lain. Siapa yang muadzin Rasul yang buta itu siapa namanya? Ada yang tahu? Rasul punya berapa muadzin dah? 4 atau 3? Berapa muadzin Rasul? 4 atau 3? Wajahnya Ummu tuh walaupun nggak kelihatan itu anak tahu itu wajah takut salah jawabnya itu. Muadzin Rasul ada berapa? 3 atau 4? Berapa coba? Ya ngeklik Google lah sampean. Ada 2, bukan 3, bukan 4, 2. 1 Bilal bin Rabah. Yang kedua siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Orangnya buta kan dia.
Tapi ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, dia minta begini. Perhatikan ini kaitan dengan sami'na wa ta'na. Ya Rasulullah, laisali qaidun yakuduni ilal masjid. Rasul, saya tidak punya seorang penuntun yang bisa menuntunku menuju masjid. Kemudian beliau minta, wahai Rasul, berikan rukhsah, kelonggaran, keringanan, kemudahan kepada diriku untuk saya sholat di rumah. Maka kemudian Rasul memberikan rukhsah kepada beliaunya, Abdullah bin Ummi Maktum. Baru saja berpaling dari Rasul, kemudian dipanggil oleh Rasul, atas ma'un nida'a ila sholah. Kamu dengar itu adzan untuk sholat? Naam. Kamu dengar itu adzan untuk sholat? Naam, jawabannya. Kemudian Rasul mengatakan fa'ajib, kabulkan. Ada kata kamu dengar? Pertanyaannya ke sana. Kamu dengar itu adzan untuk sholat? Iya Rasul, kabulkan. Itulah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Kemenangan itu dengan dua hal. Perang Uhud, kenapa itu maaf kalah? Dia mendengar tapi tidak taat. Kuncinya dengan itu, mendengar dan taat. Baik. Kemudian landasan ketiga, as-salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, ittiba'us salaf, ahlul hadis. Yang ketiga adalah al-hadru minal bid'i wal mubtadi'in. Hati-hati, waspada terhadap BIDAH dan para pelaku BIDAH. Ini bahasa halus nih. Loh, bukan masalah nggak apa-apa, bukan. Nulisnya biar bener gitu loh, Kang. Jenengan ya jangan pelototi aku gitu, jangan. Maksudnya tuh nulisnya biar bener gitu loh. Al-hadru minal bid'i wal mubtadi'in. Hati-hati dan waspada terhadap BIDAH dan para pelakunya gitu. Apa itu tadi BIDAH? Jenengan buka di bab yang pertama. Dalam sabdanya Rasulullah SAW sudah beliau sampaikan. Di bab yang pertama beliau sampaikan. Dan itu bahasa hadis. Ingat, ini bahasa hadis yang tidak boleh kita copy. Perhatikan bahasa hadisnya. Di bab pertama tentang kelompok yang selamat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Lo ada kata bid'ah? Setiap perkara baru dalam agama itu disebut dengan Arabnya bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Setiap bid'ah dalam perkara agama itu sesat. Wa kulla dolalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu endingnya neraka. Jadi jangan popi mendengar kata tadi al-bid'atu gitu. Jadi yang mesti diwaspadai tidak hanya bid'ahnya, tetapi juga para pelakunya, para pemainnya. Kenapa? Ingat rumusannya para sahabat al-ikhlas, penuntut ilmu, jenengan sudah tahu semuanya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Abu Dawud rahimahumallahu ta'ala dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Sudah hafal jenengan hadisnya insyaallah, bahwa al-mar'u ala dini khalilihi.
seseorang itu agamanya berada pada teman setianya. Fal yanzur ahadukum may yukhalil, kemudian sekarang perhatikan siapa yang dijadikan teman setia. Taib. Itu adalah kita masuk di bab yang keempat, sahabat ilmu, sahabat al-ikhlas. Di bab yang keempat adalah Syekh membuat judul dengan judulnya begini, Man hiya at-ta'ifatul mansurah. Fadal. Siapa kelompok yang ditolong itu? Jadi bahasanya cantik tuh. Siapa kelompok yang ditolong itu? Baik. Syekh mengawalinya dengan sebuah hadis. Hadis ini dari sahabat beliau namanya Sauban, putra asli Yaman, radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Begini, saya ingin masuk di ayat sebelum di hadis, karena judulnya bagus. Siapa kelompok yang ditolong? Oke? Ana gunakan bahasa begini, sahabat al-ikhlas, para tamu Allah. Allah tentu akan memberikan pertolongan kalau hambanya menolong. Itu rumusannya kan? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah begitu, jika kamu menolong agamanya Allah, Allah akan tolong kamu, gitu. Ada kan begitu? Surat berapa itu? Dah, enggak apa-apa. Urusannya siapa? Ustaz, jangan larang, enggak apa-apa. Ya, suratnya 47, Mas. Ayatnya 7. Suratnya 47, afwan. Ayatnya 7. Surat Muhammad. Ukhti titik nuwun ya. Oh, udah boleh. Dia pulang mau ngambilin itu kopi gini, kopi radik. Berharap ya. Yuk monggo ki. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Artikan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, saya akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Ini rumusannya. Udah, pokoknya dengan awalan siapapun mukmin hidupnya akan ditolong kalau dia dalam meniti kehidupan dia selalu menjadi penolong akan agamanya. Anak katakan gini, yang mukmin tolong itu bukan mobil mogok. Kalau yang ditolong dorong mobil mogok, kemungkinan ada dua. Si pemilik mobil bilang terima kasih, si pemilik mobil terkadang tidak bilang terima kasih. Hanya ada dua. Lulayalah. Si pemilik mobil bilang makasih mas, karena mobilnya sudah didorong dan bunyi nyala. Ada yang cicing wae, diem lah. Enggak, ini bahasa Kerawang. Maaf kalau kasar, habis gitulah. Ada yang cicing aja, diam. Tapi ini kan tidak. Ini bukan mendorong mobil mogok, enggak. Yang ditolong agamanya Allah. Kalau sudah yang ditolong agamanya Allah, berarti transaksinya dengan Allah. Kalau sudah transaksinya dengan Allah, tidak akan pernah ada kata rugi. Tidak ada. Pasti akan untung. Defisit enggak, bangkrut enggak, pasti untung. Kenapa? Karena transaksinya dengan Allah. Karena yang ditolong akan agamanya Allah. Jadi
tinggal opsinya mau ndak untuk menolong akan agamanya Allah gitu. Baik, tadi saya katakan kalau dorong mobil mogok ya ada dua kemungkinan. Sementara begini, anak tunjukkan deh, nanti ada beberapa ayat. Ini, mumpung anak belum lupa nih, iya mumpung belum lupa, Allah itu kalau hambanya menolong agamanya, Allah kira-kira terima kasih enggak? Ini muka jenengan takut salah jawabin. Biasa wae lah. Kalau maaf hambanya sudah menolong agamanya, Allah kira-kira punya rasa terima kasih enggak kepada hambanya? Lah, punya. Jawaban ngono wae lah. Saya enggak akan nanya ayat kok, bener. Itu biar bagian wae gitu loh. Ya. Oke, ini agak panjang, jenengan baca terjemahannya aja. Suratnya ada 2 nih. Nah, anak ambil satu aja lah. Yo, suratnya 64, ayatnya 17. Iya. Seharusnya dengan surat 42. Tetapi anak ambil yang surat 64 aja, At-Taghabun, ayatnya 17. Dan ayat ini bicara tentang memberikan pinjaman kepada Allah loh. Jangan salah loh. Ayat ini tuh bicara tentang memberikan pinjaman kepada Allah. Langsung baca artinya, saudaraku yang saleh karena Allah. Jika kamu menyebutkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Iya, bahasanya cantik loh, para sahabat al-ikhlas, para tamu Allah. Kita ambil yang ujungnya, bukan awalnya. Kalau awalnya kan siapapun yang memberikan pinjaman kepada Allah. Artinya kalau transaksinya kepada Allah, endingnya wallahu syakurun halimun. Allah maha syakur, maha halim, penyantun, maha bersyukur. Bentuk syukurnya kepada Allah, bukan kepada hamba. Bentuk syukurnya Allah kepada hambanya, mufassir itu memberikan penjelasan. Nanti bisa antum buka tafsirnya, yang punya tafsir Mukatsir dalam ayat ini tuh, mufassir memberikan penjelasan dengan mengatakan begini, syukurnya Allah kepada hambanya yajzi 'alal qalili bil katsiri. Artinya Allah membalas atas amal yang sedikit dengan balasan yang banyak. Yajzi 'alal qalili bil katsiri. Dia Allah membalas atas yang sedikit, mau amalnya sedikit, mau yang dikeluarkan duitnya sedikit, tenaganya sedikit, tapi balasannya katsir, banyak. Itu syukurnya Allah. Halimnya Allah, mufassir mengatakan ya'fu wa yasturu wa yaghfiru wa yatajawazu 'anil dzanbi. Bentuk halimnya Allah, penyantunnya Allah, santunnya Allah, Allah maafkan, Allah tutup, Allah ampuni akan seluruh dosa hambanya. Jadi Allah punya rasa terima kasih kepada hambanya kalau dia melakukan amal dalam rangka menolong. Pertanyaannya adalah ayat kedua nih, mau menolong enggak seperti pengikut setianya Isa? Kalau pengikut setia Isa mau, pertanyaannya kita, nahnu, ini pengikut setia siapa? Kan gitu. Pengikut setiap partai siap untuk mengusung calon yang diusung oleh partai. Mau mengeluarkan kos biaya sekedar untuk mengusung capresnya partai,
dia rela biayai bikin kaos dan jaketnya. Kenapa? Karena pengikut setia. Coba partai A, B, C, nanti calonnya umpamanya H. Ini A, B, C mau tidak mau, suka tidak suka akan mengusung H. Kenapa? Pengikut setia. Pertanyaan besarnya kan sekarang, kita ini pengikut setia siapa? Kan gitu. Dah, yuk baca suratnya 61 As-Saff, ayatnya terakhir 14. Baca artinya. Hai orang-orang yang beriman lagi tuh, monggo. Ayat 14 paling akhir. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir, maka kami berilah kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ini yang Allah nyatakan. Awal ayat Allah menyeru, hai mukmin, siaplah kalian menjadi penolong agama Allah, seperti pengikut setia Isa yang mereka siap, Al-Hawariyun itu. Pertanyaannya sekarang, siapa pengikut setia? Siapa yang kita ikuti dengan setia? Siapkah kita mengikuti dia? Kan gitu. Taib. Kita akan lihat hadisnya sekarang nih. Yuk, kita akan lihat hadisnya di kitab. Dari Sauban tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu an. La tazalu. Ini maknanya senantiasa, sahabat Al-Ikhlas. Jadi senantiasa, ada terus walaupun jumlahnya banyak atau sedikit? Halo? Jumlahnya sedikit atau banyak? Ki jenengan ki tak bilangin deh, ojo takut jawab, bener wis. Jawaban gitu. Berapa? Sedikit. Ingat materi sebelumnya, bab sebelumnya. Jumlahnya tidak banyak. Jadi nggak apa-apa. Cuman kata jumlah sedikit, tidak ditentukan berapa jutanya, tidak ditentukan berapa ribunya, enggak. Tapi ada. Rasul optimis. Senantiasa ada. La tazalu ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku. Rasul optimis kok. Senantiasa ada sekelompok dari umatku, dhahirina alal haq, orang-orang yang memperjuangkan, orang-orang yang berjuang di atas kebenaran, orang-orang yang menampakkan di atas kebenaran, orang-orang yang menolong di atas kebenaran. Rasul optimis akan ada pengikut setia beliau. Mudah-mudahan lahir dari peserta kajian Al-Ikhlas. Tetapi belum selesai nih, la yadurruhum. Mereka yang menolong di atas kebenaran itu, mindsetnya, anak gunakan kata mindsetnya, la yadurruhum, tidak membahayakan buat mereka. Mereka siapa? Orang yang menolong tadi. Tidak membahayakan buat mereka, orang yang menolong tadi. Siapa? Man khadalahum, orang yang menghinakan mereka, orang yang merendahkan mereka, orang yang menghambat lajunya mereka, orang yang nyetop dakwah mereka. Mereka tidak akan membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Mereka akan berjalan, mereka tetap akan menampakkan kebenaran. Gitu loh.
seperti apa motonya seorang pejuang, mati satu. Ya kalau yang semangat ada 1000-nya. Ya, kalau yang 1000 tumbuh. Tapi intinya itu adalah senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata Rasul, orang yang berjuang menolong di atas kebenaran, tidak akan dianggap bahaya oleh mereka. Orang yang menolong tadi, siapapun yang menghinakan mereka, merendahkan mereka, menghambat dakwah mereka, tidak akan bahaya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai perkara Allah itu datang. Jadi waktunya panjang, tulu zaman, waktunya panjang sampai hari kiamat. Ada, oh si A di stop, si A dipangkas, si A diberhentikan. Oh nanti akan muncul si B, nanti akan muncul si C, nanti akan muncul si D, akan muncul si E, dan seterusnya. Dia tetap akan jalan. Rumusan yang dipakai begini: tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Ini kata yang cantik ini. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Karena mereka sudah kehabisan akal, benar. Mereka sudah kehabisan akal, mau dialog dengan dalil, mereka nggak punya dalil. Mereka buntu dengan dalil. Mereka zamannya Rasul dulu, mereka malah mengatakan dia itu penyihir dan orang gila, begitu. Ya kalau sekarang ya WAHABI lah, ada begitu ya kan. Saya juga bingung. Saya pernah dibilang orang itu gini, pulang dari dakwah dari Semarang naik kereta, saya pernah dibilang gini, Bapak kayak Amrozi gitu. Karena kan saya pakai gamis ya kan. Ya saya kalau bulu tangkis gak pakai gamis ya kan. Kalau saya kemana-mana pakainya gamis. Lah, orang seloroh, Bapak kayak Amrozi gitu. Saya bilang, enggak Pak, boten, karena di kereta boten, Mas Amrozi yang niru saya gitu. Jadi bahasa orang Jawa ini biar menang, cep gitu. Harus begitu. Jadi jangan keburukan dibalas dengan keburukan yang sama, jangan. Lah, tapi kuncinya sekarang tadi saya sudah kasih kliknya, miftahnya. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Yang penting mukmin jangan mencela, gitu loh. Yang penting mukmin jangan mencela, tapi nggak takut dengan celaan orang, gitu loh. Iya. Karena ketidaksukaan itu baik. Yuk tak berikan 2 ayat. Yang pertama, ini selorohan mereka dulu kepada Rasul. Dulu ya, dulu kejadian dulu loh ini. Selorohan mereka dulu kepada para Rasul. Itu selorohannya kayak begitu nih. Mau dibaca? Oh ya Allah. Surat 51 ayatnya 52. Afwan nih. Suratnya 51 ayatnya. Ini selorohan mereka. Jadi surat 51 Adz-Dzariyat ayatnya 52. Wa kadzalika, awalannya itu. Boleh. Ayatnya boleh dan artinya pendek kok. Wa kadzalika. Kadzalika ma alladzina min qablihim yaqulun idza qalu sahirun aw majnun. Artikan, demikianlah tidak seorang rasul pun mengatakan kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan ia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Iya, karena apa namanya, kata itu yang mereka lontarkan itu penyihir dan orang gila macam-macam. Tapi kan sikap Rasul juga sikap Rasul tidak membalas akan omongan mereka, enggak. Banyak ayat tapi saya berikan klik tadi, tidak takut apa tadi dengan celaan orang yang mencela. Ini harus dipupuk, ini harus ada. Tidak mencela enggak, tapi tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Ini penting. Suratnya 5 ayatnya 54.
Hai orang-orang yang beriman. Awalnya gitu, agak panjang, artikan aja. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya gitu. Yuk silakan. Monggo. Ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu, itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu." Loh, itu ayat berapa? Tidak apa-apa, keliru dikit boleh lah. 54. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad jalan Allah dan yang tidak takut kepada jalan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang kehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Iya, ini dalilnya di ujungnya yang antum ambil tadi. Ujungnya ada kata tegas keras dengan kafir, lemah lembut kepada mukmin, jihad di jalan Allah. Endingnya ada yang anak pakai karena bicara mukmin, yaitu la yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan siapapun yang mencela. Jadi mau menghambat laju dakwahnya, menghambat semangat untuk belajar, dia tetap tidak patah semangat untuk belajar, meniti sunnah yang ada. Karena sekarang ini banyak dari orang-orang yang awalnya benci dengan pemahaman sunnah, mereka setelah belajar, dan satu hal yang harus kita syukuri, Allah telah lembutkan hati mereka. Mereka akhirnya mau menerima dakwah sunnah, dan mereka berbondong-bondong untuk belajar. Jadi contoh seperti awal gini, siapa menyangka kalau Umar itu akan bakal masuk Islam? Karena yang Rasul doakan dua Umar, satu Abu Jahal, yang kedua Umar bin Al-Khattab. Ternyata Umar yang memilih untuk masuk Islam. Abu Sufyan bin Al-Harab, suaminya Hindun binti Uthah binti Rabi'ah, siapa yang juga menyangka bakal masuk Islam? Jadi sangat tidak sulit bagi Allah ketika akan melembutkan hati para hambanya gitu. Makanya kunci kita, kunci mukmin, jangan mencela mereka. Doakan aja, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya, mau menerima dakwah gitu, dakwah sunnah. Baik, lanjut hadisnya. Ini hadis dari Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya radhiyallahu an. Idza fasada ahlus Syam, kata Rasul ini ngeri nih, kalau sudah negeri Syam, penduduk Syam itu rusak, binasa. Syam itu mana? Suriah. Kalau sudah bumi Suriah binasa, rusak, itu negerinya para nabi dan rasul. Fala khaira fikum, maka enggak ada kebaikan untuk kamu. Kalau negeri mereka para nabi dan rasul sudah binasa, rusak, fala khaira fikum, enggak ada kebaikan untuk kamu. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurun, senantiasa ada kelompok dari umatku yang mereka ditolong oleh Allah Ta'ala. La yaduruhum sama man khadalahum hatta taqumas sa'ah, tidak akan bahayakan buat mereka sedikit pun siapapun yang menghinakan mereka sampai kiamat itu tegak, kiamat itu datang. Baik, para sahabat ilmu, para sahabat al-ikhlas, para tamu Allah,
Sekarang para ulama besar, ulama salaf, pertama bisa dicatat Ibnul Mubarak. Lahir tahun 118 Hijriah. Dalam usia 63 tahun. Bagaimana pandangan Ibnul Mubarak? Beliaunya mengatakan, hum indi ashab, para ahli hadis, ashabul hadis, para ahli hadis. Baik. Itu berkata Ibnul Mubarak. Kemudian lahir tahun 194 Hijriah pada bulan Syawal tanggal 13. Al-Imam Bukhari lahir tanggal 13 bulan Syawal, bulan ke-10 tahun 194 Hijriah. Al-Imam Bukhari mengatakan, qala Ali bin Al-Madini, berkata Al-Imam Ali bin Al-Madini. Al-Imam Ali bin Al-Madini mengatakan, hum ashabul hadis, sama. Mereka yang ditolong itu adalah ashabul hadis, para ahli hadis. Kalau antum bukan ahli hadis, tetapi berdoa mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang selalu mengamalkan hadis yang sahih, ya. Amin. Kemudian adalah yang ketiga itu, waqala al-Imamu Ahmad bin Hanbal. Jadi orang sering salah nyebut, ngomong Imam Hambali, nggak ada kata ha, nggak ada. Itu tulisannya ha itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, imam termuda, tertua adalah Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik bin Anas, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia lahir tahun 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Beliau mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal ini, illam takun hadhihi ta'ifatul mansurah ashabal hadisi fala adri manhum. Jika kelompok yang ditolong oleh Allah itu bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi dari mereka. Anak ulang, artinya illam takun hadhihi ta'ifatul mansurah ashabal hadisi fala adri manhum. Jika kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala itu bukan pelaku hadis, bukan para ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi dari mereka. Ini ucapan beliau, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yaqulu al-Imamu Asy-Syafi'i,
yukhatibu al-Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, antum pakai konsep ini para sahabat Al-Ikhlas. Antum pakai akhlaknya beliau ini. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perhatikan isinya ini. Antum yang sudah download kitab ini ataupun punya kitabnya, type. Kata Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal, antum a'lamu bil hadis ini. Anda lebih tahu hadis daripada diriku. Antum akan menemukan kata apa? Kesimpulan awal. Secara senior mana? Imam Asy-Syafi'i. Berarti secara keilmuan lebih senior mana? Imam Asy-Syafi'i. Perhatikanlah sekarang cara ungkapan beliaunya. Antum a'lamu bil hadithi minni. Anda lebih tahu hadis daripada diriku. Koma ini, apa kira-kira yang antum ambil? Hidupnya orang mukmin itu tawadhu ternyata. Hidupnya orang mukmin enggak akan seperti yang dicontohkan dialognya Allah Ta'ala dengan iblis. Karena Allah pernah dialog dengan iblis. Iblis ditanya, apa toh? Enggak, ini pakai toh karena yang menerjemahkan orang Jawa, ya kan? Apa toh yang menghalangi dirimu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepada dirimu, gitu. Apa jawabannya iblis? Saya lebih baik daripada dia, kan gitu. Saya lebih baik daripada dia. Dalam bab di dalam kitab Arba'in itu masuk bab hadis, itu masuk hadis nomor 37 itu. Tentang apa? Zuhud. Salah satu ciri orang yang zuhud adalah dia mengatakan dia lebih baik daripada diriku. Masya Allah. Tidak dibalik, dia lebih jelek daripada diriku. Itu kan konsepnya iblis tadi. Aku lebih baik daripada dia, kan gitu. Ini loh akhlaknya orang yang ngerti mukmin itu kok tawadhu'nya tinggi. Antum a'lamu bil hadisi minni. Anda lebih tahu hadis daripada diriku. Baik, lanjutkan. Fa idza ja'akum al hadisu sahihan fa'limuni bih. Kalau hadis itu datang kepada dirimu, antum dapat hadis yang sahih, ajarkan kepada diriku. Jadi enggak malu seorang yang senior itu belajar dengan junior kalau memang dia belum mengerti. Jadi enggak ada kata isin sekarang ini. Dokter belajar ngaji dengan yang S1 umpamanya, ya kan? Rasa izin. Ya kan? Dokter belajar ngaji malah bukan dengan anak yang strata 1, 2 atau 3. Dia belajar dengan anak lulusan SMA aliyah. Ya kalau memang dia bisa, kenapa tidak? Di Jawa itu banyak pondok-pondok kecil lah ya, pondok-pondok kecil tuh, pondok-pondok tahfidz. Jadi kalau di daerah saya, di daerah Demak, itu untuk mencari pondok tahfidz itu enggak kesulitan. Karena bahasa Jawanya teng trecek, tahu teng trecek? Banyak gitu teng trecek itu, sak RT, sak desa bisa ada 4, ada 5.
ada 6, yang telecek banyak gitu loh. Itu pondok-pondok tahfidz itu. Karena asal hafal Quran dibikinin pondok sama ayai, asal hafal Quran dibikinin pondok. Lah ponakan saya satu keluarga 5 perempuan tuh hafal kabeh. Perempuan pendawi hafal semuanya itu. Dibikinin pondok sama abai. Gitu. Jadi mereka lulusan apa? Enggak S1 malahan. Bisa itu cuma aliyah kalau nggak salah, gitu loh. Tapi yang datang yang berguru untuk tahfidz tadi banyak. Jadi gitu. Imam Syafi'i mengatakan kalau datang hadis sahih kepada diri antum, Imam Ahmad, ajari aku. Hatta adhaba ilaihi sawa'an kana hijazian am kufian am basriyan. Saya akan berpendapat pakai hadis itu. Apakah itu datang dari Hijaz, Kufah ataupun Basrah? Selama hadis itu sahih loh, hatta adhaba ilaih, akan berpendapat dengan hadis itu. Coba. Jadi pelajaran penting, tawadhu kayak Imam Asy-Syafi'i. Tidak usah malu belajar dengan sekalipun dia junior. Ambil hadis yang sahih, bukan yang dhaif, apalagi maudhu. Baik, kita lanjut. Dikatakan kemudian, inna ahlal hadisi hum bihukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah. Para ahli hadis itu mereka lebih spesialis dalam studi dan dalam pendalamannya di dalam bidang hadis, dalam bidang sunnah. Tidak hanya itu, wa ma yata'allaqu biha, dan apapun apa saja hal yang terkait dengan sunnah itu. Kemudian a'lamun nas qatibatan bi sunnati nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, hingga menjadikan mereka para ahli hadis adalah sebagai orang yang paling memahami tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka spesialis, mereka hidupnya diisi dengan pendalaman dan pendalaman akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sunnahnya Rasul, wa hadihi, petunjuknya Rasul, wa akhlaqihi, mereka pelajari akhlaknya Rasul, wa ghazawatihi, bahkan mempelajari bagaimana perangnya Rasulullah SAW, dan wa ma yattasilu biha, hal-hal yang terkait yang berhubungan dengan sunnah itu sendiri. Hidup mereka diisi dengan itu semuanya. Baik, adalah mereka para ahli hadis. Kemudian Syekh menyampaikan, fa ahlul hadisi, mereka para ahli hadis. Syekh berdoa itu kita aminkan, hasyaronallahu ma'ahum, semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka, amin. Mereka para ahli hadis, perhatikan hidup mereka. La yata'assabuna liqauli syakhsin muayyanin mahma ala wa sama hasya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ghairihim. Mereka para ahli hadis itu hidupnya tidak pernah ta'assub fanatik dengan perkataan perorangan siapapun. Tidak ada hidup mereka diisi dengan fanatik, ta'assub. Sekalipun orang tersebut orang yang tinggi derajatnya, mulia kedudukannya di tengah masyarakat, mereka hanya fanatik kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak fanatik kepada yang lain. Hidup mereka juga menyelisihi dengan siapapun yang menyelisihi akan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian adalah bahkan para imam wa qad nuhu an dzalik, para imam itu juga melarang mereka akan pengikutnya untuk mereka itu ditaassubi, difanatiki oleh pengikutnya. Mereka tidak suka. Contoh tidak sukanya, antum baca, Mas, kalau ada kitabnya di bab yang kedua, poin yang ke-6, antum baca perkataan Imam Malik. Yuk, antum baca, ada bab kedua itu manhaj kelompok yang selamat. Ada? Antum ambil yang poin ke-6. Sudah ketemu poin ke-6? Ya, sekarang baca perkataan Imam Malik bin Anas. Anak arahkan, jadi biar gampang. Iya, silakan. Imam Malik berkata, dan seorang pun sesudah Nabi SAW, melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan, ditolak, kecuali Nabi SAW mengucapkannya lalu diambil dan diterima. Syukran. Ini ucapan Imam Malik bin Anas. Dia mengatakan, siapapun sesudah Nabi, ucapannya hanya ada dua kemungkinan. Diambil kalau benar, tidak diambil kalau salah. Jadi Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya tidak mau mereka itu difanatiki oleh pengikutnya. Salah satunya adalah mereka, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ana tunjukkan. Jadi biar ana tidak ngarang, ana tunjukkan perkataan para imam tentang sunnah. Baik, sebentar. Perkataan para imam tentang sunnah. Ya. Oh ya, oke, syukran. Sebentar, tolong sabar sebentar, saya takut. Antum coba buka kalau yang ada downloadan. Bismillah. Baik. Mudah-mudahan belum kehapus ini. Sebentar. Duh. Iya. Ana tunjukkan perkataan imam yang keempat deh, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang lebih telak ini, yang beliau sampaikan.
Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang paling banyak mengumpulkan sunnah dan paling berpegang teguh kepadanya, sehingga ia membenci penulisan buku-buku yang memuat cabang-cabang dan pendapat sesuai dengan ra'yu. Satu yang dikatakan beliau, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Auza'i wa la Thawri wa khud min aina akhadhu. Yang artinya, janganlah engkau mengikuti aku, taklid maksudnya. Janganlah engkau taklid kepadaku, dan jangan pula engkau taklid kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Al-Imam Al-Auza'i, kepada Al-Imam Al-Thawri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Al-Imam Al-Auza'i, pendapat Imam Malik, dan pendapat Al-Imam Abu Hanifah, semuanya adalah pendapat, kata Imam Ahmad, dan ia bagiku adalah sama. Sedangkan alasan hanyalah terdapat di dalam asar-asar, yakni hadis. Cukup? Itu diantaranya. Iya. Selanjutnya, mereka para imam dalam kitab, silakan yang punya kitabnya untuk dilihat lagi. Yata'assabu ahlul hadisi li aqwali nabiyihim. Para ahli hadis itu mereka fanatik hanya kepada ucapan nabinya. Fala ajaba ayyakuna ahlul hadis hum at-ta'ifah al-mansurah al-firqah an-najiyah. Tidak mengherankan, sekarang tidak heran kalau ahlul hadis adalah mereka kelompok yang ditolong dan kelompok yang selamat. Kemudian Al-Imam Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadis mengatakan, seandainya orang yang lebih mengedepankan ra'yu, anak ulang, seandainya orang yang lebih mengedepankan ra'yu, akalnya saja, mereka mau dan menundukkan, disibukkan bima yanfa'uhu minal ulum, kemudian mereka tidak menggunakan ra'yunya dan mereka disibukkan dengan ilmu-ilmu yang manfaat. Wa talaba sunana Rasulullah SAW, mereka mempelajari akan sunnah Rasulullah SAW. Lawajata ma yughnihi an siwah, dia akan mendapatkan sesuatu yang menjadikan tidak membutuhkan lagi selain sunnah semata. Kalau mereka sibuk dengan belajar akan sunnah Rasulullah SAW. Li'annal hadisa, hadis Rasulullah SAW, yashtamilu, itu memuat, mengandung ala ma'rifati usuli tauhid, memuat, mengandung pengetahuan akan dasar-dasar tauhid. Wa bayani ma jaa min wujuhil wa'di wal wa'id, hadis juga menjelaskan tentang akan janji dan ancaman Allah Ta'ala. Di dalam hadis juga wasifati Rabbil Alamin, terdapat mensifati akan Rabb, Tuhan semesta alam. Li'anna hadisa yukhbiru an sifatil jannati wan nar. Di dalam hadis juga Rasul mengabarkan tentang sifatnya surga dan neraka. Di dalam hadis pula ma'adallahu fihi malil mutakin wal fujjar,
dibicarakan tentang apa yang Allah janjikan, Allah sediakan buat mereka orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ingkar dengan surga dan neraka tadi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita mesti menjadi bagian dari mereka para ahlu hadis, yaitu mempelajari dan mengamalkan akan hadis itu. Baik, kita masuk sekarang. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah kepada orang yang tidak punya, tetapi mereka tidak menjalankan sholat, apalagi saum Ramadan. Mereka itu sudah tua dan sangat tidak punya. Bolehkah bersedekah dengan rutin? Boleh. Jangankan yang muslim, tidak muslim aja boleh disedekahi. Yang dihitung tidak boleh itu kalau mereka sedekah, itu rugi. Kalau muslim sedekah dengan mereka boleh. Apakah dia muslim ataukah dia tidak muslim? Kalau dia tidak punya, maka bersedekahlah. Tapi saya tambahi, jangan nuntut dia nanti ngomong makasih ya Bu, jangan gitu. Kalau dia nggak bilang makasih Bu, ojo kesel. Jangan grundel dan jangan kesel. Dalilnya, pakai dalil nih. Kalau rumusan sedekah Al-Baqarah 261, 700. Nggak boleh grundel, nggak boleh menyakiti. Al-Baqarah 264. Jangan menyakiti sama yang diberi. Jangan ngungkit-ngungkit. Itu di Al-Baqarah 264. Pahalanya sampai 700. Al-Baqarah berapa tadi? 261. Tetapi saya tambahi sekarang, biar jenengan bahasanya, maaf orang Jawa gini, biar plong. Apa itu namanya? Sampean nggak ngerti, sampean orang bukan orang Jawa sampean. Biar plong. Apa itu namanya? Lah, biar pokoknya jenengan tuh legowo bener gitu loh. Gitulah. Inilah ayatnya. Saya berikan rumusan buat antum para sahabat Al-Ikhlas. Suratnya 76, ayatnya 8 dan 9. Kalau tadi kan begini, ya ta? Kalau tadi apa? Jangan ngungkit-ngungkit, jangan menyakiti. Al-Baqarah 264. Terus yang dijanjikan sama Allah pahalanya sampai 700 kali lipat. Al-Baqarah 261, gitu kan? Nah, sekarang ini biar jenengan tidak sakit hati kalau ternyata apa yang jenengan harapkan tidak terwujud. Surat berapa tadi? 76, ayatnya 8 dan 9. Ini si Mas Ganteng lagi ke Al-Hammam. Saya bacakan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberikan yang dicintainya makanan itu kepada anak yatim, orang miskin, para tawanan. Jadi mereka berbagi. Anak yatim, orang miskin, para tawanan, pokoknya dibagi aja lah. Terus ayat 9, hanyalah kami berbagi kepada kalian, kami tidak butuh balasan ataupun ucapan terima kasih. Jadi kalau nanti jenengan kirim pisang goreng ke tetangga sak piring, pulangi piring kosong, ojo grundel. Gak usah menggerutu, biasa aja. Karena ada tipe tetangga, ada tipe orang itu yang senangnya dikasih terus. Ada ya. Jujur tuh yang ngomong tuh. Bener, ada orang yang tipenya pengen dikasih terus, ada. Tapi pulangnya kosong terus, ada juga ya, biarin aja.
Berarti jenengan memang Allah, memang jenengan disiapkan seolah untuk menjadi orang yang suruh berbagi. Gitu loh. Udahlah bagi aja. Gitu. Dia nggak bilang terima kasih, Bude, makasih ya. Enggak gitu, nggak usah menggerutu. Apalagi langsung disebarkan, di blow up satu RT itu. Ojo nggak usah ngasih ke dia. Orang itu nggak ngertian, ya nggak usah. Udah aja lah. Loh, rumusannya tak kasih cantik loh, ya tak? Udah. Apalagi nanti pulang nggak bikinin kopi, apa? Nanti pulang bikin kopi buat suami atau teh. Dia suami lupa ngucapin terima kasih. Nggak usah dibuat masalah sampai tidur, jangan, nggak usah. Lah ya sampai tidur jadi masalah, jadi bahan musyawarah di tempat tidur itu. Bapak ada yang kurang ya, gitu. Bapak ada yang lupa ya, nggak usah dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini. Nah gimana ada WRWB, aku nggak tahu artinya apa. Assalamualaikum dari Ibu R. Saya nggak sebutkan, nanti malah yang tahu. Pokoknya Ibu R besok jangan pakai WRWB. Saya mau bertanya, ilmunya lebih tinggi, ibadahnya rajin, tapi tidak peduli dengan tetangga, tidak bergaul. Bagaimana ibadahnya yang seperti ini? Mohon penjelasan. Baik. Yang kini sempurnanya seseorang mestinya ibadahnya rajin, tapi peduli dengan tetangga juga rajin. Itu klop. Ayat ini itu bicara tentang 10 hak. Ayat ini tuh berbicara tentang berapa? 10 hak. Hak yang pertama pasti haknya Allah. Oke, haknya pertama adalah haknya Allah. Baca artinya, suratnya 4 ayatnya 36. Silakan langsung dibaca artinya. Ya, 36. Surat 4 ayatnya 36. Beribadahlah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa dan kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahyamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Iya, sebentar. Halo, assalamualaikum. Anak lagi kajian, nanti SMS. Nanti SMS. Taib. Kemudian itu tadi ada 10 hak tuh. Ada berbeda dengan orang tua, tetangga dekat, tetangga jauh. Ada satu hadis Rasulullah SAW sampaikan, saya bersumpah 3 kali lagi. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Siapa Rasul? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan keburukan dirinya. Tapi idealnya memang seharusnya sholatnya bagus, muamalahnya dengan tetangga bagus, mestinya seperti itu. Tapi kalau ada orang yang muamalahnya dengan tetangga bagus, jangan kemudian dibalas dengan yang tidak bagus, jangan. Lah yang terjadi biasanya 11-12. Antum tahu 11-12? Dia tidak baik dibalas dengan tidak baik, berarti 11-12 kan? Bahkan ada yang 11-15. Dia nggak baik ditambah lebih tidak baik, ada, ya kan? Lah Islam memberikan regulasi nggak begitu. Mudah-mudahan yang bertanya ke ana ini adalah yang tidak 11-12, apalagi 11-15. Nah, kalau punya tetangga yang tidak baik, ya memang idealnya sholatnya bagus, belajar ngaji, sunnah, akhlaknya mestinya bagus gitu. Kalau dia belum bagus, ajarkan untuk bagus, kasih contoh yang bagus, ingatkan kepada yang bagus gitu. Jangan malah dijauhi. Karena Islam ngajarinya begini. Ini rumusan loh. Biar yang baca tidak masih terus, wis gantian aku lah.
Suratnya 25, ayatnya 63. Al-Furqan. Hamba-hamba Allah yang Allah muliakan itu berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Apabila orang jahil omongannya jahil, kemudian kena orang mukmin itu, mereka tidak membalas dengan kejahilan yang sama. Tutur katanya mukmin tetap mengandung keselamatan. Ngono coba. Ini aturannya Islam. Jadi tidak ada istilah 11, 12, apalagi 11, 15. Enggak. Pertanyaan kedua, seorang yang pergi haji tetapi perilakunya iki kita kesel karo tonggo ini gitu nih. Bener katanya ya. Tadi ibadahnya rajin tapi tidak peduli dengan tetangga gitu. Ya, ini tulis saja ini curhat ini. Seorang yang pergi haji tetapi perilakunya seperti tidak baik. Dalam kesehariannya, ucapannya, akhlaknya, penampilannya, bagaimana hajinya? Mohon penjelasannya. Hajinya tetap sah selama terpenuhi syarat dan rukun. Haji itu sah selama terpenuhi syarat dan rukun. Tetapi haji yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya adalah yang diaktualisasikan, dibuktikan dengan sikap. Makanya Islam mengajari bahwa yang dikejar itu bukan dari sisi amaliyah, tetapi pasca amaliyah itu. Islam mengajarinya itu. Perhatikan ini. Suratnya 29, ayatnya 45. Ada tulisan, ada ayat begini bunyinya. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan waktu solat mencegah yang mungkar, bukan begitu. Solatnya sesuai dengan sunnah. Selepas solat tampil yang prima, gitu. Ibadah itu hasilnya begitu mestinya. Gitu loh. Apakah zakat, apakah sholat, apakah puasa, apakah haji, mestinya ada asarnya. Apa itu asar? Bekas pengaruhnya, gitu ya. Baik, mudah-mudahan yang sudah pergi haji akhlaknya tidak seperti yang dibicarakan ini. Baik, amin. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wafiq barakallah. Semoga diberikan kesehatan sekeluarga. Amin. Baik. Pertanyaannya, tadi aku kaget ya Pak. Lagi enak-enak tidur ngorok, tahu-tahu dibangunin dikasih kue tadi. Pak Ustaz gitu. Kaget aku bener. Tapi gak apa-apa. Alhamdulillah tidur ngorok, tahu-tahu bangun dapat besek tadi saya. Makasih benar ya Allah, benar. Ngerti banget ya. Ikhlas dan ridho terhadap takdir Allah bagaimana ketika di awal sudah ikhlas, ridho, kemudian berjalan waktu masih mengingat dan masih terasa berat, bagaimana hukumnya Ustadz? Baik. Ridho, ikhlas itu berjalannya mesti istimrar, terus menerus. Makanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini tercantum di dalam penjelasan kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau ambil satu hadis ini nih. Apa kata beliau? Beliau mengambil hadis ini, innamal a'malu anda, itu yang hadis itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal orang itu bagaimana akhir, bukan awal saja. Amal seseorang itu bagaimana akhir, bukan hanya awal. Awalnya ikhlas tapi enggak terjaga, enggak istimrar terus menerus. Endingnya enggak ikhlas, parah sudah enggak jadi. Makanya menjaga niat itu penting. Sampai kapan? Selama ada kehidupan. Jangan sudah infak. Coba ikhlas, enggak, ikhlas, enggak, ikhlas. Endingnya enggak, ya enggak. Makanya hadisnya itu.
Innamal a'malu bil khawatim. Ini hadis sahih tuh. Amal seseorang bagaimana akhir. Jadi minta sama Allah. Tempatnya di mana? Niat di hati. Makanya minta sama Allah, ya Allah, wahai Zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu. Kan gitu ada doanya toh. Bismillah. Ustadz izin bertanya. Tidak usah izin, boleh di luar tema, jangan jauh-jauh. Ada seorang akhwat ana kenalkan kepada seorang ikhwan di sebuah rumah makan, mengingat kondisi dan situasi masing-masing mereka membawa mahram. Boleh ya Ustadz? Ya boleh. Yang tidak boleh itu adalah gini, jangankan bawa mahram, tidak bawa mahram pun tadi yang penting ada yang menemani, jadi biar tidak ikhtilat. Yang tidak boleh itu laki-laki ikhwan sama akhwat janjian, nanti kita ketemuan ya di mall Bekasi Sekwer gitu. Itu namanya ikhtilat namanya. Tapi kalau ada yang menjembatani untuk ta'aruf, boleh saja, tidak apa-apa. Ini kayaknya ada yang sedang dikenalkan. Dah, mudah-mudahan berhasil Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman saya dulu pernah berbuat kesalahan dengan mengambil uang bosnya. Ya Allah, ini jujur banget. Dan dia sudah menyesalinya. Lalu dia berniat mengganti uang yang pernah diambilnya. Dan dia menelpon mantan bosnya. Lalu mantan bosnya bilang, tidak usah diganti, saya sudah maafkan kamu. Pertanyaannya, apakah teman saya harus mensedekahkan uang itu ke tempat lain karena mantan bosnya tidak mau diganti uangnya? Sekran afwan. Jawabannya bosnya sudah jelas tadi, tidak usah diganti, gitu kan? Alhamdulillah, tidak usah diganti. Mudah-mudahan kata itu meluncur dari lisan bosnya bukan terpaksa, gitu loh. Insya Allah ini ikhlas ini. Bosnya ditelepon, bos maaf dulu ngambil uang di kotak itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kata itu berarti bosnya memaafkan. Ingat, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab kedua. Bab pertama niat, bab kedua tobat, bab ketiga sabar. Itu kitab Riyadhus Shalihin tuh. Di bab kedua tentang tobat, Imam An-Nawawi menyebutkan ada 3. Untuk Allah tobatnya 3. Berhenti, menyesal, dan berteguh hati untuk tidak mengulangi sampai kapanpun. Tapi ketika terkait dengan anak Adam, tobatnya 4. Berhenti, menyesal, berteguh hati untuk tidak mengulangi. Dan yang keempat, ayyabru'a ala sahibiha, menyelesaikan dengan yang bersangkutan. Si akhwat ini sudah menyelesaikan dengan yang bersangkutan dan sudah dimaafkan. Kalau ingin berbuat baik, silahkan tadi disedekahkan atas nama bosnya. Bagus. Terima kasih. Pertanyaan Parantos Saeb sudah habis. Syukran bi hudurikum fi hadzal masjid Al-Ikhlas wa jazakumullahu khairan. Intahal muhadarah. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Semoga kita dapat pemahaman yang bisa disampaikan. Untuk informasi kajian besok Ahad tanggal 12 Maret oleh Ustaz Wahid Rahman dengan tema Hakikat Sabar. Itu saja yang bagi berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.